Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farski Aulia dari Prodi Sastra Inggris akan menjelaskan tentang keorganisasian. Check it out. Apa sih organisasi itu? Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon yang berarti alat. Sedangkan secara istilah, organisasi berarti wadah sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai mahasiswa, berorganisasi itu penting karena dengan berorganisasi kita dapat meningkatkan potensi diri kita. Karena dengan berorganisasi kita dapat mendewasakan diri, memperkuat kemandirian dan juga pembentukan mental. Terus juga kita dapat menunjang perkuliahan karena dalam dunia perkuliahan 70% yaitu pembelajaran dari luar kelas, sedangkan 30% adalah pembelajaran di kelas. Kemudian persiapan bekal pasca kelulusan. Ijazah dan akademik bukanlah penjamin nomor 1 kesuksesan, namun pengalaman adalah kuncinya. Komponen dan elemen dalam berorganisasi terdapat komponen utama dan komponen tambahan. Komponen utama yaitu ketua. Jika ada ketua, pastilah ada anggota. Anggota adalah komponen yang kedua. Kemudian terdapat struktur. Dan yang keempat terdapat tujuan. Karena pastilah sebuah organisasi memiliki tujuan yang jelas. Kemudian komponen tambahan yaitu peraturan. Yang kedua ada ART atau anggaran dasar. Kemudian yang ketiga GBHO atau GBHK yaitu garis besar haluan organisasi yang berupa program-program organisasi. Kemudian yang keempat, sarana dan prasarana atau fasilitas yang memadai dalam berorganisasi tersebut. Harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Manajemen organisasi. Yang pertama, perencanaan atau planning. Jadi harus ada rencana-rencana terlebih dahulu. Kemudian terdapat lead atau pengarahan. Kemudian terdapat controlling atau pengawasan. Lalu organizing, pengaturan. Kemudian motivating atau motivasi untuk memotivasi kita agar tetap berjalan dengan lancar. Macam-macam organisasi terbagi menjadi 4, yaitu berdasarkan tujuan, terus berdasarkan keresmian, kehidupan bermasyarakat, dan juga berdasarkan wilayah. Contoh berdasarkan tujuan yaitu seperti koperasi, asosiasi pengusaha, ataupun partai politik. Kemudian berdasarkan keresmian seperti organisasi resmi yang berbadan-badan hukum. Kemudian terdapat organisasi tidak resmi seperti komunitas dan lain-lain. Kemudian terdapat berdasarkan kehidupan bermasyarakat seperti OSIS, BEM, DEMA, NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan wilayah atau region yaitu PSSI, AFC, UE, FIFA, ASEAN, PBB, dan lain-lain sebagainya. Manfaat dari berorganisasi yaitu membina sikap mandiri, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian meningkatkan rasa kepedulian dan kepekaan pada masyarakat dan lingkungan mahasiswa. Kemudian terdapat melatih mental, kemampuan berkomunikasi, dan public speaking. Yang keempat, mengembangkan potensi diri dan kemampuan kritis, produktif, kreatif, inovatif, dan membangun wawasan dan relasi. Terdapat 2 organisasi di kampus yaitu intra dan ekstra kampus. Intra yaitu organisasi yang dinaungi oleh kampus tersebut, sedangkan ekstra yaitu organisasi yang tidak terikat dengan kampus tersebut. Organisasi intrakampus lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan internal di kampus, sedangkan organisasi ekstra lebih aktif di luar kampus. Seperti itu perbedaannya. Lembaga keorganisasian mahasiswa terdapat 2, yaitu lembaga eksekutif dan legislatif. Perbedaannya yaitu jika lembaga eksekutif bertugas sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan, kemudian ketua dan wakil ketua dipilih langsung oleh mahasiswa. Dan yang ketiga, perekrutan anggota dilakukan secara open recruitment. Yang keempat, fokus pada kegiatan kemahasiswaan. Kemudian terdapat lembaga legislatif yang tugasnya sebagai
pengawas pelaksana kegiatan mahasiswa, kemudian anggota terdiri atas perwakilan dari partai politik mahasiswa, kemudian merancang dan mengesahkan undang-undang mahasiswa, dan yang keempat, fokus mengawal kebijakan birokrasi kampus, khususnya kebijakan uang kuliah tunggal atau UKT. Bung Karno Said, aku lebih senang pemuda yang merokok dan minum kopi sambil berdiskusi tentang negara ini daripada pemuda yang kutu buku namun memikirkan dirinya sendiri. Hidup mahasiswa, hidup. Terima kasih dari saya. Sekian. Minta maaf apabila banyak kata dan salah perbuatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.